Siapa kami? Kemana kami? Di mana kami? Remada itu kalau kau ini gua mati. Yang ibu gede dulu kawan. Murah rame apa itu? Murah kara rame tanah. Mama teribu pulau leilang satu lema beraroi Indo dupana Sengkasano Lepoturo serani singgah sampai no Oke aku tapi Nana buku-buku bili ke teratu pena mata di punya kita Tahu ketale no apa sih
pulau lema kali buku bilik teratu pena mata bulu pitu amali pure pas na tuli na basa na bugi saika ama pure paya padigenwa rata poe di kodi tuwe ala dia mai panwa tapo koli te ala anwa lau kota gere apani yo pila kota udah ona pe muda laku apu tuli palinyo matang talene ke kodole olinyo Guti lendo depan amae lena itu pite na dipa sampai masih nalali deralu Ipa muda yulolo lima igipa Pasca sanyo terjawab ulang tahun amale jaga saino la sinala rula kota bunga lono apa di kesia hingga sampai kolam susanu jadi susanu sakambangan kuasa Pekati delala di padi semutura tetutu marimo papola malu kole lokana Alela hala di kana para tega pamarimo pati gagiliwa pe mata no kapali lali jawa ulang kita padike amaleka maring kape aku niku lango pira kau ama tu pira lango tak malolo eli kere me tua kapira etana la boda disoe ama godo sute tigo pa lodo na iklali gote kere amale gokai maringa be aku tua te tire laula tua te tijera sur Alalalita naeka alalalite ama amali tukaro gosu suma tingkaro labu labu halawa atipa oje do jadi pati bayi laki go amale goala suku eli budula marego kure bola mari ke ama di kaki Gunung Napu ketika kabut
masih memeluk rumputan dan embun belum sempat mengering di ujung daun. Berdirilah sebuah tempat yang nyaris tak disebut sekolah. Dindingnya bambu yang rapuh, atapnya alang-alang yang rentah, lantainya tanah yang setiap hari menyimpan jejak kaki anak-anak yang datang membawa harapan lebih besar daripada bekal yang mereka genggam. Di tempat bernama Kenika inilah cahaya pertama dinyalakan. Bukan cahaya lampu, melainkan cahaya pengetahuan yang perlahan mengusir gelapnya kebodohan. Setiap huruf yang ditulis adalah doa, setiap angka yang diucapkan adalah harapan, dan setiap langkah menuju sekolah adalah keberanian untuk mengubah nasib. Dari gubuk sederhana inilah sejarah SDK Wulu Blolong mulai bernapas, mengajarkan bahwa peradaban tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari keteguhan hati seorang guru dan anak-anak yang berani bermimpi. Dengarkan bunyi itu. Itu bukan sekadar angin. Itu adalah suara nenek moyang yang menangis karena melihat kalian hanya bisa membaca jejak kaki binatang di hutan, tapi buta melihat tanda-tanda zaman. Guru, tangan saya beri. Batu ini keras sekali. Batu itu memang keras, Guru. Tapi dunia yang menantimu saat ini jauh lebih keras dari batu itu. Jika kau tidak bisa menaklukkan batu itu di tanganmu, kau akan digilas oleh batu-batu kehidupan. Tulis, goreskan namamu, biar bumi tahu kau ada. Guru, ketika aku melihat kau dari sini, ia berbicara, ia menyebut namaku. Apakah ini sih? Itu bukan sihir, Man. Itu adalah kemerdekaan. Orang yang bisa membaca takkan bisa dijajah dengan kata-kata orang lain. Bawa tanda putih ini di pipimu. Ini bukan kotoran. Ini
adalah bintang timur di wajahmu. Tunjukkan pada ayam yang tangannya kasar karena mencangkul bahwa anaknya hari ini telah memandik cahaya. Lihatlah keluar sana. Di balik kabut itu, kota-kota tumbuh seperti jamur setelah hujan. Mereka berbicara tentang mesin, tentang kertas yang bisa membeli nyawa, tentang hukum yang ditulis dengan tinta emas. Sementara kalian masih memuja diam. Kalian masih menganggap kemiskinan adalah warisan yang harus dijaga seperti jimat. Tapi guru, ayah bilang membaca takkan membuat perut kenyang. Ayah bilang dada yang butuh keringat, bukan guru mati. Tanah memang butuh keringat, Kewa. Tapi tanpa ilmu, keringatmu hanya bisa menyiram kebun milik orang lain. Tanpa aksara, kau hanya bisa menjadi penonton di tanah milikmu sendiri. Kau akan menandatangani surat yang tidak akan kau mengerti. Dan tiba-tiba gunung itu bukan menjadi milikmu lagi. Lalu, jika kami sudah bisa membaca semua tanda ini, apakah gunung akan tetap menjadi milik kami, Guru? Gunung itu akan tetap ada, tapi kalianlah yang akan menjadi suaranya. Kalian tidak lagi berbicara dengan bahasa rintihan, tapi dengan bahasa martabat.
Cukup untuk hari ini. Simpan batu-batu kalian di bawah bantal. Biarkan uruk-uruk itu masuk ke dalam mimpi kalian. Dan jika besok pagi kalian bangun dan merasakan dunia ini sedikit lebih sempit, itu artinya pikiran kalian sudah mulai membesar. Bolehkah aku membawa kapur ini pulang? Aku ingin menunjukkan kepada ibuku yang selalu menatap bulan dengan sedih. Aku ingin menuliskan kata ibu di dinding kayu kami. Bawa lagi.
tuliskan dengan saksama. Katakan pada ibu bahwa gelap malam takkan selamanya mengabukkan nikah. Selama masih ada satu goresan putih di atas kayu kita, fajar sebenarnya sudah mulai di dalam rumah. Laga, mengapa batumu masih bisu? Apakah cemarimu lebih memilih memegang cangkul daripada menggenggam masa depan? Saya takut ilmu ini akan membuat saya lupa. Lihatlah mata. Ilmu tidak akan pernah mencuri cangkulmu, Laga. Ia akan membuat cangkulmu jauh lebih tajam. Ia akan membuat tanahmu bicara lebih manis. Jangan membiarkan kemiskinan menjadi kasta yang mengurung. Tulis, meski tanganmu berdarah. Tulis. Guru, lihatlah, aku telah menulis nama ayahku. Dia sudah tiada, tapi dia terbang ini. Namanya nampak kembali. Apakah ini yang betul apa itu? Ya, Dewa. Itulah keajaiban aksara. Tubuh memang bisa membusuk dalam tanah, tapi nama yang ditulis akan terus mengembara di kepala orang-orang yang membacanya. Kalian sedang belajar cara untuk tidak pernah mati. Waktu terus berjalan dan perjalanan menuju perang selalu melewati badai. Di Lodopoho, hujan, lumpur, dan ancaman menguji keyakinan. Di tengah perjuangan, pendidikan menjadi cahaya dan kekuatan untuk melawan ketakutan serta penindasan. Lodopoho mengajarkan bahwa ilmu bukan sekedar membaca buku, tetapi membaca kehidupan, membela kebenaran, dan menjaga martabat manusia. Dari sana lahirlah generasi yang berani berdiri karena cahaya ilmu telah tumbuh dalam hati mereka. Biarlah kamu itu, Man.
Setiap pagi ia turun dari puncak gunung seperti nenek tua yang datang membawa cerita. Iya, dan setiap siang ia menghilang tanpa pamit, seperti mimpi yang lupa jalan pulang. Guru pernah bilang, kau tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya pergi dan mencari awan yang baik. Kalau begitu, apakah manusia juga bisa seperti kamu? Mungkin kita lahir di gunung ini, tetapi siapa tahu suatu hari nanti kita akan terbang jauh bersama angin. Dulu aku mengira dunia hanya sejauh bukit. Setelah belajar membaca peta, aku baru tahu ternyata laut lebih luas daripada semua ladang yang pernah kulihat. Dan aku baru tahu bahwa Indonesia ternyata sebesar langit yang membentang di atas kepala kita. Anak-anakku, apakah kalian tahu apa yang paling kuat di dunia? Sekarang guru, Meriam seperti yang dipakai para penjaga. Ataukah gunung yang berdiri sejak leluhur kita lahir? Bukan. Yang paling kuat di dunia adalah pikiran yang terbangun. Parang bisa tumpul, meriam bisa berkarat, bahkan gunung suatu hari akan runtuh. Tetapi pikiran yang tercerahkan akan terus hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Huruf-huruf yang kalian pelajari di sini memang tampak kecil seperti biji jagung. Namun suatu hari nanti biji-biji itu akan tumbuh dan menjadi hutan yang melindungi anak cucu kalian. guru, apakah huruf bisa mengubah nasib seseorang? Huruf adalah mata kedua manusia penyu. Dengan mata yang pertama, kita bisa melihat dunia. Dengan mata yang kedua, kita bisa memahami dunia. Kopong, apa yang kau lihat di luar sana? Hujan. Hanya hujan? Aku melihat ladang yang belum selesai dicampur. Aku melihat jagung yang harus segera dipanen sebelum busuk. Aku melihat ibuku yang menunggu air dari hujan yang tak kunjung turun. Dan apa yang kau lihat dalam kelas ini? Debu kapur. Tidak. Di dalam kelas ini ada jalan Jalan menuju kemana, Bu? menuju masa depan. Masa depan tidak pernah mengisi periuk yang kosong. Kopong, jangan bicara begitu. Apa salahku berkata jujur? Semalam adikku tidur tanpa makan. Huruf-huruf tidak datang membawa beras ke rumahku. Tapi itu akan berguna suatu hari nanti, kok. Suatu hari nanti, kalian selalu bicara tentang hari yang belum datang, sedangkan lapar datang setiap sore. Di mana buku batumu, Kopong? Mungkin sedang tidur di bawah pohon jagung. Biarkan saja. Jagung lebih berguna daripada huruf. Kopong! Di mana logikamu? Mengapa kau membiarkan buku-buku batumu membusuk di bawah pohon jagung? Karena jagung bisa dimakan, Bu. Sedangkan huruf-hurufmu hanya membuatku lapar. Ayahku bilang, sekolah ini hanya tempat bagi pemalas yang takut pada
pada matahari. Ayahmu melihat hari ini, tapi aku melihat 100 tahun ke depan. Apakah kau ingin menjadi budak yang dibayar dengan sebutir jarum? Aku lebih baik menjadi budak yang kenyang daripada menjadi orang pintar yang mati kelaparan di atas tanahnya sendiri. Cukup, guru. Sampai kapan kami harus makan debu kapur ini? Kemarin adikku jatuh pingsan di ladang karena aku tidak ada untuk membantunya memikul air. Untuk apa? Aku tahu cara mengejar gunung jika aku tidak bisa memberi makan orang-orang di bawah kakinya. Karena jika kau tidak mengejanya hari ini, orang lain akan datang menuliskan namamu di atas kertas yang tidak kau mengerti dan merampas gunung itu darimu tanpa kau bisa melawan. Itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti kami. Kau memukul kami seolah ini kami ini binatang ternak yang nakal. Nara, guru, kau membunuhnya. Darah, Maafkan aku, Koko. dunia dan kau pernah menunggu sembuh dan luka. Koko, kau telah melewati batas. Kau sampai ini pendidikan. Ini adalah penjagalan. Kau datang membawa janji cahaya. Kau malah memberi darah pada anak-anak kami. Tebaslah aku, Boli. Jika darahku bisa menggantikan kebodohan di kampung ini, silakan. Tapi lihatlah anak-anak, mereka bukan lagi budak yang hanya tahu cara tunduk. Lihat mata mereka, ada api di sana. Koko melawan aku karena dia sudah mulai berpikir. Itulah hasil didikan. Dia bukan lagi budak yang diam. Bapak, jangan. Lihat aku. Guru memang keras, tetapi dia adalah satu-satunya orang yang tidak memandang kita sebagai guru-guru. Dia memandang kita sebagai manusia. Luka Koko akan menjadi bekas, tetapi ilmu yang dia berikan akan menjadi napas. Kami hanya takut, Joko. Kami takut anak-anak kami menjadi asing bagi kami karena ilmu. Mereka tidak akan asing, Boli. Mereka hanya akan menjadi sayang untuk menggendong jika kau tua nanti. Ilmu itu dia seperti air bah, Joko. Dia datang tanpa permisi, merobohkan pagar-pagar adat yang kami bangun dengan darah leluhur. Jika anak-anak ini mampu mengeja bintang, apakah mereka masih mau menyentuh tanah yang kotor itu? Apakah mereka masih mengenali bahu keringat ayahnya? Tanah ini tidak akan pernah kotor bagi mereka yang tahu cara membacanya, Boli. Justru karena mereka mengenal huruf, mereka akan tahu bahwa di dalam tanah ini tersimpan emas yang selama ini dicuri darimu, karena kau tidak bisa menghitungnya. Mereka tidak asing. Mereka hanya akan menjadi penerjemah bagi diammu yang panjang. Bapak, sakit ini bukan karena rotan guru. Sakit ini karena aku baru sadar selama ini aku buta. Aku marah pada apa yang tidak aku mengerti. Sang guru tidak memukul tubuhku. Ia memukul belenggu yang mengikat otak. Ini adalah garis batas. Mulai hari ini, aku bukan lagi kopong yang tahu cara memanjat tua. Aku
Aku adalah Kopong yang memiliki nama, dan nama itu ditulis dengan luka. Ampuni ketidaktahuan kami, Guru. Kami adalah orang-orang kecil yang terlalu lama tinggal di dalam gua, hingga cahaya sekecil apel akan menjadi api yang membakar mati. Janganlah minta ampun padaku. Minta ampunlah pada waktu yang telah kita sia-siakan. Besok jangan kirim anak-anakmu ke ladang sebelum matahari berada di puncak kepala. Berikanlah aku waktu 2 jam saja setiap pagi. Biarkan mereka memanen kata-kata sebelum mereka memanen jagung. Guru, apakah luka ini akan meninggalkan bekas? Ya, Dewa. Luka ini akan meninggalkan bekas yang begitu indah. Dan jika kalian sudah besar nanti, kalian akan meraba bekas luka ini dan berkata, disinilah, di Lodopoho yang basah, aku berhenti menjadi budak dan mulai menjadi manusia. Maafkan aku anak-anakku, karena harus menyakiti kalian agar kalian bisa melihat. Lihatlah tempat ini hanya tumpukan jerami dan mimpi yang membusuk. Polis, Koko, dengarkan aku. Tanah ini sudah bukan milik kalian lagi. Pemerintah sudah menandatangani izin pembangunan resort. Kalian akan pindah ke bawah ke pemukiman baru. Kalian akan punya televisi, bukan hanya di kampung. Tapi ini tanah nenek moyang kami. Kami tidak akan pernah menjualnya. Lihat ini, tanda jempolmu ada di sini, Bun. Ini bukti kau setuju. Kau sudah cap jempol, artinya kau sudah bicara ya pada kemajuan. Jangan coba-coba melawan hukum. Hukum tidak ditulis untuk menjerat orang yang tidak mengerti, Tuhan. Hukum ditulis untuk menegakkan keadilan. Koko, bacakan surat itu untuk ayam. Bacakan dengan keras agar gunung ini juga mendengar. Bapak, dengarkan baik-baik. Pasal 4. Pemilik lahan dengan ini bersedia menyerahkan hak kelola sepenuhnya tanpa ganti rugi materi, melainkan ditukar dengan janji lapangan pekerjaan sebagai buruh kasar selama 2 tahun. Dan di sini tertulis, Tuan, bahwa bangunan ini bukan untuk kepentingan umum, melainkan investasi pribadi yang melanggar batas konservasi hutan lindung Lodopoho. Menurut Undang-Undang Agraria Pasal 32, transaksi ini cacat secara prosedur karena unsur penipuan dalam penjelasan isi kontrak. Siapa yang mengajarmu kata-kata itu? Kalian hanya anak ladang. Kami bukan sekedar anak ladang. Kami adalah saksi sejarah yang telah bangun. Kau mengira tanda jempol ayah kami adalah tanda setuju, padahal itu adalah tanda bahwa kau telah mencuri dari orang yang buta huruf. Tapi kami anak-anaknya, kami tidak buta.
Pergilah Tuan. Pergilah. Hari ini kau kalah bukan oleh senjata, tapi kau kalah oleh sepotong kapur yang kau anggap remeh. Lodo boho tidak bisa lagi dibeli dengan janji-janji palsumu, karena matanya sudah terbuka. Anak-anak, Bapak bangga Bapak yang memberi kalian makan, tapi kalianlah yang memberi Bapak harga diri. Guru, apakah ini yang kau maksud dengan memanen cahaya? Ya, Bobo. Ini baru kaca. Masih banyak malam yang harus kau terang di luar sana. Jangan pernah berhenti mengejar dunia, karena dunia akan selalu membungkam jika kau diam. Tak ada benih yang ditanam dengan kasih akan selamanya tersembunyi di tanah. Setelah melewati Kenika dan Lodoboho, perjalanan tiba di Riang Ketaka, tempat mimpi-mimpi mulai menemukan jalannya. Sekolah berdiri kokoh menjadi saksi lahirnya generasi yang percaya bahwa ilmu adalah jalan menuju masa depan. Dari tempat ini, anak-anak melangkah melampaui gunung dan lautan, membawa nama serta harapan kampung halaman. Sebab sekolah bukan sekedar tempat belajar, tetapi tempat menumbuhkan cinta, pengabdian, dan harapan bagi generasi mendatang. Dari Riang Ketaka, kisah itu terus berlanjut menjadi warisan yang tak akan pernah padam.
Aku kembali boroni muli takera Bobo mabe no di goda Rantai kita sekarang Suko mali boroni muli takera Bobo mabe no di goda yang ingin kita agar kita bisa berpikir jernih. Petilen kue mau mereaka goge ke madila lima Dope kue mau mereaka oh sayang goge ke madila lima Teti mumaire ke tona teti ribu pulo ratule maulema maire ke tona teti ribu pulo ratule maulema maire ke tona teti di balik
balik pulau merangsa dua. Hancurkan dadamu di kandung tanah, oh sayang, buding baik-baik ku ingat juga. Hancurkan badanmu di kandung tanah, oh sayang, budimu baik-baik ku ingat juga. Anak-anakku, lihatlah keluar sana. Gunung Napo masih berdiri megah, tetapi kalian tidak lagi memandanginya dengan rasa takut. Kalian harus mendakinya, melampauinya. Sekolah ini dibangun bukan untuk menjauhkanmu dari kemiskinan. Sekolah ini hanyalah pelabuhan kecil. Kapal-kapal besar sudah menunggu kalian di dermaga peradaban. Apakah dunia luar akan menerima kami yang berasal dari kampung tersebut? Dunia tidak akan pernah bertanya dari mana kalian berasal. Dunia akan bertanya, apa yang bisa kalian berikan? Bawa semangat kenika, bawa ketabahan Lodoboho, dan bawa kecerdasan Riang Ketaka. Pergilah. Dan dengan demikian, cakrawala bukan lagi batas, melainkan awal dari perjalanan. Guru, apa benar kita bisa sampai ke tempat di mana laut bertemu langit? Kau akan melampauinya, Ola. Kalian adalah burung-burung yang aku pelihara di dalam sangkar bambu dulu. Dan sekarang sangkar itu sudah pecah. Kalian siap terbang. Dulu saya takut tembok-tembok ini akan memisahkan kita dari alam guru. Tapi ternyata tembok ini adalah pelindung agar mimpi-mimpi kita tidak diterbangkan angin bumi. Guru, besok aku akan pergi ke kota. Aku ingin mencari sekolah yang lebih tinggi. Aku ingin belajar tentang bagaimana cara membangun jembatan. Bukan hanya jembatan kayu, tetapi jembatan yang menghubungkan Bulu Belolong dengan seluruh dunia. Pergilah Mangu. Pergilah semuanya. Jangan tinggalkan hatimu di sini. Bawalah hatimu bersama ilmumu.
agar ketika kau kembali, kau tidak lagi melihat kemiskinan, tapi kau melihat kejayaan. Anak-anakku, Gunung Napo mengajarkan satu hal kepada kita. Tidak ada seorang pendaki yang sampai ke puncak tanpa terjatuh. Tidak ada satu pohon besar pun yang tumbuh tanpa diterpa badai. Kalian boleh gagal, kalian boleh jatuh, kalian boleh menangis, tapi ingatlah, jangan pernah berhenti melangkah, karena keberhasilan bukanlah lawan dari kegagalan. Kegagalan adalah guru. Guru, jika kami pergi, siapa yang akan menjaga makan ini? Siapa yang akan menghapus sisa-sisa debu kampung yang menjadi saksi di perjuangan kita? Papan ini tidak akan pernah sepi, Dewa. Setiap huruf yang kalian tulis di sini sudah menyerap masuk ke dalam pori-pori tembok ini. Ia akan berbicara kepada adik-adikmu nanti. Ia akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Kopong, yang darahnya pernah membasahi tanah ini demi sebuah harga diri. Ia akan bercerita tentang seorang anak bernama Mangu, yang berani menentang tuan tanah dengan logika. Kalian adalah kurikulum yang hidup. Ini batu dari kali di bawah lereng. Aku membawanya agar guru selalu ingat, meski kami menjadi tembok yang megah di kota nanti, hati kami tetaplah batu kali yang keras dan jujur dari hidup. Batu ini akan menjadi jantung Koolak. Pergilah, jangan menoleh lagi. Masa depan dia berada di belakang punggung. Ia ada di ufuk sana, menantimu untuk mengejanya menjadi kenyataan. Bagaimana jika kami gagal? Bagaimana jika kota menertawakan kami? Bagaimana jika ilmu yang kami cari terlalu tinggi untuk kami dapat? Bagaimana jika ternyata dunia lebih keras daripada lereng Gunung Napo? Anak-anakku, tembok ini memang kokoh, tapi jangan membiarkan ia memenjarakan liar pikiran.
Jadi kami tidak harus sempurna. Tidak. Kalian hanya harus berani. Dan jika kami tersesat, Pulanglah. Sekolah ini akan mengenali jejak kaki anak-anak. Kalau begitu, aku akan kembali membawa jembatan. Aku akan kembali membawa bangunan-bangunan yang kuat. Aku akan kembali membawa hukum yang melindungi rakyat kecil. Dan aku akan kembali membawa buku-buku untuk anak-anak yang belum sempat membaca. Itulah yang ingin pendengar. Pergilah, jadilah jawaban atas doa-doa kampung ini. hari pagi, senja tiba, kami menapatimu di rumah ini. Ingatku yang indah telah jadi saksi alma materku tercinta bernegara jaya. Tugas selesai. Selamat jalan anak-anakku. Terbanglah lebih jauh dari laut yang selama ini membatasi kita. Terbanglah lebih tinggi dari gunung yang selama ini menaungi kita. Dan jika ada orang yang bertanya, dari mana kalian berasal? Katakanlah dengan bangga bahwa kami datang dari Bulu Belolong. Selamat datang anak-anakku. Mari kita mulai lagi dari huruf A, B, C.
dalam pementasan teater yang berjudul Kedikan IKWP. Yang pertama, sang guru yang pertama, Pak Jogo, diperankan oleh saudara Aldo Kopeng. Ini guru Jogo, tipe ini itu ya. Tetapi gaya mengajar perankan IKWP seperti guru zaman dulu le. Ini Pak Jogo. Yang kedua, ini Mangu nih kayaknya murid oleh Yuven Mangu. Naran Mangu nih kayaknya. Oh ini Mangu. Yang berikut Kewa. Kewa, gue dikenal kan nih Kewa. Kami persilakan Kewa untuk tampil. Oh, anak undian. Baik, yang berikut Nogo. Oh, anak Golani. Gue itu mari kakak ini kopen. Berapa Golani? Gopong, oh sudah ada ya? Ini aku sarana Gopong. Sudah ada. Lalu Laga. Laga Ama mungkin ya? Ya. Ini Laga Ama. Belen Laga Ama. Ini saking putus. Oh ya, ini Laga Ama turunan ya. Yang berikut Penny itu jadi nah ini. Oh Hilda. Ola itu Musa. Oh iya. Oke. Lalu Boli. Oh ini Boli. Ini satu di antara. Satu di antara bapak-bapak muda satu di antara. Terima kasih Bapak Boli. Ancam guru Pegeparang ya. Oke, itulah situasi dulu. Yang berikut Tuan Besar. Balok mau jadi gue ini mungkin calon kepala sekolah datang ini mengganti dan bapak ya. Lalu yang berikut para penata rias juga kami persilakan. Penata rias, penata busana, karena Mio semua adalah sama-sama mensukseskan kegiatan ini sehingga mohon juga Mio tampil. Adelina juga ya bisa tampil. Ini penata rias. Anak-anak SD zaman sekarang. Lalu yang terakhir Pak Franky kami persilakan. Musik. Kita pandang satu persatu ya. Lalu Nana Petu ini sebagai musisi di teater ini dengan alat tradisional gambus ya. Tidak petik halal ya, Mas Dev. Ini luar biasa ya sebagai musisi dalam teater ini. Mereka sudah tampil luar biasa. Mau Franky, terima kasih banyak. 100 tahun lalu, perempuan ini belum berpikir sampai seperti ini.